Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita berjumpa di dalam perjalanan 50 hari hidup dalam kuasa dan karya kebangkitannya. Hari ini adalah hari yang ke-44. Saya Rika akan berbagi kisah bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap detik kehidupan saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Saat masih SD, saya ikut sekolah minggu di GKI Emmaus. Beranjak remaja, saya beribadah di GKJW Jemaat Darmo mengikuti orang tua. Berlanjut penengkuhan sidi sampai dengan dewasa. Tetapi saya hanya menjadi jemaat yang hanya datang di setiap hari Minggu untuk beribadah. Saat saya mengenyam pendidikan, saya juga tidak pernah ikut aktif dalam kegiatan kerohanian sampai dengan saya bekerja juga menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Saya merasa cukup dengan berdoa, datang beribadah setiap minggu, melakukan perintah Allah, menjadi anak yang baik dan patuh, membaca Alkitab, itu saja sudah cukup. Sampai pada saat sekitar tahun 2014, suami saya bertemu dengan teman sekolahnya dan beliau mengajak bergabung di GKI Pajem Wiyung. Di awal suami saya ikut dalam kegiatan paduan suara Bethlehem. Setiap kali melihat paduan suara Bethlehem mempersembahkan pujian, saya serasa ingin ikut di dalamnya, ikut memuji dan menyembah dengan penuh sukacita. Ibarat seorang anak kecil yang melihat dari luar mainan yang ada di dalam toko dan ingin membeli dan memilikinya. Padahal kalau dipikir-pikir suara saya ini biasa-biasa saja. Tapi saat itu saya berpikir bagaimana bisa, kedua anak saya masih kecil, masih SD dan TK waktu itu, dan kami tidak mempunyai asisten di rumah yang bisa menjaga mereka saat saya latihan. Tapi keinginan itu tak pernah padam. Saya bawa dalam doa, saya mohon penyertaan Tuhan, saya mohon jawaban dari Tuhan. Ya Tuhan, saya ingin ikut paduan suara, tapi bagaimana caranya? Keinginan itu juga tidak pernah saya sampaikan pada suami saya. Hanya menjadi rahasia antara saya dengan Tuhan. Suatu saat Tuhan beri jawaban. Melalui diskusi dengan suami, akhirnya sepakat saya ikut bergabung di pelayanan paduan suara. Sungguh bersuka cita sekali meskipun dengan keterbatasan suara, dan seringnya setelah selesai latihan, saya serasa kehabisan suara. Tapi memuji Tuhan itu adalah sumber sukacita. Terkadang saya terpikir, apa dengan ikut paduan suara ini saya tidak egois ya Tuhan? Karena saat latihan, anak saya seringnya sampai tertidur, kadang di atas karpet di bawah mimbar, atau di antara kursi lipat yang dijejer. Padahal di jam-jam itu adalah jam mereka tidur nyenyak di atas kasur. Bahkan di tahun 2016 saya menerima SK pindah lokasi kerja di luar kota, sehingga hanya hari Sabtu dan Minggu saya berada di Surabaya. Sempat terpikir apakah saya mundur dari pelayanan, karena kehadiran saya secara fisik dalam keluarga hanya 2 hari. Kalau hari Minggu saya terjadwal bisa pelayanan, paduan suara, bisa operator multimedia, atau bahkan singer, atau latihan. Maka waktu saya akan berkurang untuk mereka. Minggu malam setelah latihan, saya baru tidur sekitar jam 12 atau jam 1 pagi dan bangun jam 4 untuk mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan saat saya tidak berada di rumah selama 5 hari, serta menyiapkan keperluan diri saya sendiri untuk perjalanan ke Madiun. Jam 6 sudah harus di stasiun. Tapi saya diingatkan ayat Alkitab yang terambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya sudah lebih dulu dilayani, lebih dulu ditebus. Saya dipenuhi dengan berkat, dikelilingi keluarga, saudara, sahabat yang penuh dengan kasih, diberi kekuatan, diberi kemampuan. Tapi kenapa hanya dengan kondisi seperti ini saya mundur? Saya sudah diberi waktu untuk beristirahat dengan maksimal selama 2 jam saat di kereta, agar kekuatan saya bisa bertumbuh kembali dan menyegarkan badan sehingga saya bisa bekerja dengan baik dan maksimal di hari Senin.
Saya bisa berinteraksi dengan anak-anak setiap saat meskipun tidak hadir secara fisik. Masih bisa memonitor keadaan di rumah, membantu mereka belajar, berkoordinasi dengan guru sekolah maupun guru les. Dan yang tak kalah penting, saya masih diberikan quality time dengan suami dan anak-anak saat saya pulang. Sampai dengan saat ini saya masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk ikut dalam pelayanan, baik di gereja maupun dalam persekutuan doa di tempat saya bekerja. Itu sungguh suatu karunia dan berkat bagi saya. Selain bisa melayani, banyak ilmu yang bisa saya dapatkan di dalam pelayanan. Tuhan selalu punya cara dan jalan untuk setiap kendala yang kita hadapi. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu tercurah pada kami hari lepas hari. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu, seturut kehendak-Mu ya Bapa. Amin.